Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, selamat datang di podcast kesehatan bersama aku, Esa Julia Mutiara Putri dari Peminatan Promosi Kesehatan. Di sini aku sendiri, aku sama temen-temen aku yang cantik-cantik dan juga ganteng. Nah, mungkin dari kakak-kakak di sini boleh memperkenalkan dirinya biar kita saling kenal, karena tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, lanjut dari yang paling ganteng dulu nih, ada di samping kanan aku. Siapa kak namanya? Oke, perkenalkan nama aku Zaki Rosada dari Peminatan Prokes juga. Halo Kak Jaki. Halo. Oke, lanjut kita ke yang cantik-cantik di sini ada di depan aku. Mulai dari yang pakai kerudung warna hitam. Siapa kak? Namanya kak? Oke, halo, perkenalkan nama aku Mutiara Fasasmita, biasa dipanggil Yaya. Aku juga dari Peminatan Prokes. Salam kenal. Halo Kak Yaya. Kalau aku Farah Maris Gama, aku dari Peminatan Promosi Kesehatan. Halo Kak Farah. Nah, oke teman-teman, karena kita semua udah saling tahu nih namanya siapa. Ya, ada aku sendiri Ersa, ada Kak Jaki, ada Kak Yaya, ada Kak Farah. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja terkait tablet tambah darah. Nah, di sini aku mau ngebahas informasi yang mungkin penting dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum tahu nih terkait tablet tambah darah. Dan nanti kakak-kakak di sini ada Kak Jaki, Kak Yaya dan juga Kak Farah bakal informasiin lagi terkait tablet tambah darah. Kenapa sih yang penting banget buat kita, terutama buat remaja putri dan juga buat wanita usia subur. Nah, oke, lanjut Kak. Sebenarnya tablet tambah darah itu apa sih Kak? Kalau misalnya aku boleh tahu dari Kak Farah. Ya kalau dari aku sih ya kan obat tablet tambah darah itu yang mengandung yang sekiranya aku tahu itu yang mengandung zat besi, terus asam folat. Nah itu tuh biasa dikonsumsi sama wanita subur, terus putri yang remaja putri, terus ibu-ibu yang hamil. Apa tablet tambah darah itu penting banget ya Kak untuk remaja putri, tadi Kakak juga sempat mention untuk ibu hamil atau usia subur. Nah, kita mungkin lanjut ngebahas terkait ini pengalaman konsumsi TTD. Kalau misalnya dari Kak Yaya sendiri terkait konsumsi TTD itu waktu pertama kali banget minum TTD gimana nih Kak? Awal-awal Kak? Kalau dari aku ya, kalau sepengalaman aku nih untuk TTD, aku tuh awal minum itu di SMA kayaknya, karena itu di SMA itu dibagi-bagiin oleh puskesmas gitu, jadi satu orang dapat sestrip. Dan aku tuh cuman minum sekitar 2 atau 3 gitu, karena menurut aku rasanya tuh nggak enak, terus kayak bau juga gitu. Terus saat itu aku belum tahu manfaatnya tuh apa sih, buat minum obat ini tuh apaan sih, kayak ya udah sekedar obat biasa mungkin menurut aku. Jadi awal aku minum tuh aku ngerasa kayak nggak enak, terus juga bau besi ya Kak. Kalau yang nggak biasa tuh gitu. Nah, awal-awal itu ya Kak, karena aku juga jujur sempat kayak awal-awal minum tuh ini kenapa ya kok bau itu kayak bau besi gitu. Terus aku tuh agak mual gitu waktu awal minumnya. Dan sekarang sih kalau dari aku sendiri maksudnya kayak karena udah terbiasa jadinya nggak sampai tapi mual mau minum gitu, nggak sampai kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Farah sendiri gimana ya Kak Farah? Kalau dari aku ya, aku juga waktu pas SMP juga dikasih tuh sama obat penambah darah, tablet penambah darah. Terus tapi sama, nggak langsung diminum. Paling kita duduk sama teman-teman, dibuka, terus dimainin di meja. Padahal kan ya pas udah tahu manfaatnya ternyata besar ya. Iya. Nah, gimana nih kalau dari Kak Jaki? Kalau dari aku kan nggak minum TTD ya, tapi aku tuh pernah nemenin teman cewek minum TTD gitu. Itu pun disuruh sama guru BK gitu. Aku nggak tahu sih kenapa teman-teman cewek ini pada takut gitu minum gitu. Padahal kalau minum tablet tambah darah itu bisa bikin badan jadi plong gitu ya nggak sih? Ya kayak lebih fresh gitu nggak sih, lebih semangat karena kan kita kayak nggak lemes, terus nggak lesu karena kekurangan darah atau anemia yang tadi itu. Nah, karena ini menyangkut tentang anemia nih Kak Zaki, kayak dan Kak Farah, kenapa sih Kak remaja putri itu kayak
berkaitan dengan anemia. Kenapa? Kalau anemia itu juga kayak salah satu masalah yang lumayan serius ya, terutama bagi remaja putri atau wanita usia subur yang nantinya akan menjadi ibu hamil. Nah, gimana nih Kak? Kalau dari kayak ya mungkin? Kalau menurut aku sih sepemandangan aku itu karena kita nih sebagai wanita pada umumnya kan mengalami masa menstruasi, yang dimana menstruasi ini kan mengeluarkan banyak darah ya Kak, dan di saat itu pula tubuh kita tuh kekurangan zat besi gitu loh, yang dimana kalau di dalam tubuh kita udah kekurangan tapi nggak kita pulihkan lagi nih zat besinya, itu bakal berdampak juga ke diri kita, kayak misalkan tanda-tanda anemia tuh kayak misalkan capek, pusing, mual, terus juga fokusnya kurang gitu ya kalau untuk seusia kita gitu. Ya bener banget, tahu. Terus apalagi kan ya remaja sekarang tuh banyak banget makan yang gak teratur, terus sembarangan, terus diet lagi coba. Ya kan? Farah gimana Kak? Farah? Terus kalau aku sih enggak ya, teratur. Terus kan tubuh itu kan butuh zat besi ya buat bawa oksigen ke semua sel. Jadi kalau misalnya kurang ya badan kita bisa jadi tumbang. Iya bener banget tuh. Dengerin ya teman-teman, jangan lupa untuk konsumsi TTD terutama yang remaja putri, karena kita nggak mau kan nanti kalau misalnya kita aktivitas, kita misalnya berangkat kampus nih, atau misalnya kita mau berangkat kerja, berangkat ke sekolah, tapi kita kayak aduh lemes banget, aduh kayak letih banget badannya, atau nggak kayak pusing gitu kan, jadi nanti kita kayak nggak fokus gitu untuk berkegiatan. Nah selanjutnya nih Kak, aku mau ngebahas terkait mitos atau fakta yang beredar mungkin di kalangan kita perempuan-perempuan atau masyarakat terkait tambah-tambah darah, yang katanya tuh tambah-tambah darah tuh apa nih katanya bikin badan jadi gemuk Kak. Emang bener Kak tambah-tambah darah nih bikin badan jadi gemuk? Gimana? Mitos kali. Iya. Kan tambah darah tuh kan isinya bukan kalori Kak, isinya tuh kan zat besi, folat gitu kan, yang mana itu buat ningkatin gula darah itu apa namanya, darah kita gitu ya kan. Betul banget. Kalau ada yang ngerasa misalnya nih badannya berisi, ya itu setelah minum tuh, ya itu tuh biasanya tubuhnya akhirnya ya jadi sehat, terus metabolismenya tuh berjalan dengan normal. Jadi kita harus minum obat TTD. Tambah darah ya, jadi kayak tambah darah ini emang penting banget ya Kak untuk dikonsumsi, terutama bagi kayak remaja putri, terus bagi kayak kita nih yang lagi wanita usia subur. Nah terus habis itu selanjutnya ada lagi Kak yang kedua, katanya tambah darah itu bikin ketagihan. Nah gimana nih Kak? Emang iya Kak bikin ketagihan? Apa jangan-jangan aku sama ini ketagihan ya Kak? Bener aja, kan ini tablet kesehatan ya, bukan adiktif substance, iya nggak sih? Benar, karena kan tubuh ini butuh zat besi ya kan, jadi bukan berarti itu bikin candu, karena yang tadi udah dibilang ada adiktif substance. Nah, iya, Bener banget, faktanya tuh minum TTD itu ya aman pokoknya deh kalau sesuai anjuran. Benar, pokoknya sesuai anjurannya itu kalau dari yang sepemahaman aku juga ya, kalau misalnya remaja putri atau usia subur itu minumnya 1 minggu 1 kali kalau lagi nggak haid, tapi kalau misalnya lagi haid itu 1 hari 1 kali gitu, karena untuk kayak menambah asupan zat besi yang tadi kan kayak sempat mention nih, kalau misalnya kita menstruasi darah kita kan keluar, terus kayak zat besi kita juga bisa ikut keluar, dan kita kalau misalnya nggak minum tambah darah atau suplemen tambah darah, nanti kita kayak zat besinya nggak ada gitu yang masuk untuk menambah gitu. Nah selanjutnya ada lagi Kak, katanya itu tambah darah, minum tambah darah bikin mual. Nah tadi juga sempat dimention katanya kalau misalnya awal-awal tuh emang kayak agak bau-bau zat besi, terus habis itu kayak bikin mual nih. Nah gimana nih Kak? Siapa nih yang mau duluan? Boleh dari aku kali ya. Ya. Sebenarnya bukan mual kali ya, cuman kayak lebih cara dia konsumsinya gimana nih Kak. Kalau dari aku sih awalnya emang mungkin mual ya, karena belum terbiasa ya kan. Terus juga aku udah nemuin nih caranya, yaitu makan, biasanya tuh aku minumnya tuh setelah makan, tapi dijeda beberapa menit, karena jangan saat pas perut kita ini lagi full setelah makan banget gitu. Terus juga cara yang lain itu tidak dibarengi dengan minuman yang lain selain air putih, kayak misalkan susu
kopi, teh dan lain sebagainya kan kayak aneh gitu ya kan Kak? Bener banget. Kalau aku ya kalau minum awalnya kayak nggak mau, terus aku minum setelah mau tidur. Jadi tidurnya tuh lebih nyenyak banget. Terus kalau sama susu itu jangan dicampur sih. Lebih kayak Iya, jadi gitu kali bisa ya, Kak? aja. Iya. Nah kalau misalnya dari aku sendiri nih Kak, aku juga apa namanya waktu awal-awal emang sebenarnya itu merasa apa ya, lebih kayak merasa karena apa namanya tadi sempat mention yang baunya tuh kayak bau besi gitu ya, jadi iya. mau minum tuh kayak agak enak gitu loh rasanya. Nah mungkin dari situ kali ya Kak, dari teman-teman yang perempuan-perempuan di sana tuh ngerasanya tuh kayak ini bau besi, jadi kayak enak gitu, mual pas lagi mau minum. Nah kalau misalnya dari Kak Zaki sendiri ada nggak Kak, maksudnya teman kakak yang perempuan gitu, terus kayak pas mau minum tuh ngerasa mual atau misalnya kayak ngerasa apa namanya bau besi gitu? Yang waktu itu yang aku temenin itu yang dipaksa karena baru pertama kali ya pasti ya itu ngerasain hal-hal yang tadi yang udah disebutin kayak bau zat besi lah, kayak bau besi lah, terus ngerasa mual lah, terus mungkin agak mana ya, mungkin ya mau mual gitu lah, sampai mau muntah gitu lah kurang lebih. Oke. Ya mungkin mirip-mirip kali ya dari teman-teman di sini yang lagi dengan podcast, mungkin juga ada yang merasakan hal yang sama kayak pas lagi mau pertama kali minum TTD atau misalnya nggak biasa minum TTD itu kayak aduh kenapa bau zat besi sih, kenapa bau besi ya tabletnya, aduh kenapa kayak bikin mual, aduh kenapa kayak jadi kayak gini. Nah apa namanya sebenarnya itu tuh karena kita nggak kebiasa aja nih teman-teman. Nah karena kan di sini kayak ya sama Kak Farah tuh juga sekarang kan udah terbiasa dan kakaknya tuh udah kayak nggak ngerasain hal seperti itu, dan itu tuh sebenarnya penting banget buat kita, terutama untuk kayak wanita usia subur dan remaja putri. Selanjutnya aku mau ngebahas terkait kendala saat minum TTD, dan apa namanya manusiawi banget gak sih Kak kalau misalnya kayak kita tuh merasa aduh lupa harusnya kan hari ini minum TTD nih, harusnya kayak malam ini minum TTD, tapi kita kayak kita tuh udah 2 minggu lebih bahkan gak minum TTD, atau misalnya malah jadi kebablasan 2 bulan 1 bulan gak minum TTD. Nah gimana nih Kak? Kalau dari aku sih sering ya kalau itu kelupaan pas awal-awal minum TTD tuh kayak sering banget kelupaan, terus mungkin karena lagi hektik kuliah mungkin ya, terus juga ya itu bikin lupa. Terus juga kalau misalkan itu tuh kadang dari diri aku tuh karena sekarang udah terbiasa, dari diri aku sendiri tuh udah ngasih sinyal gitu kalau misalkan aku telat, kayak misalkan sering pusing, terus juga capek nggak jelas gitu. Nah dari situ baru kayak oh iya aku belum minum TTD nih gitu. Ya kan? Bener. Kalau aku ya pas aku udah mau minum, aku udah niat nih mau minum, terus jadwalnya udah high, harusnya kan kita minum ya sehari minum gitu, nanti setelah itunya enggak. Jadi Gitu, lupa gitu iya. ya Kak, karena kayak ingetnya aduh karena udah selesai kan nggak Kok nggak lanjut gitu? Harusnya kan lanjut ya. Lanjut, iya seminggu sekali ya Kak, Iya. kelanjuran. Nah apa namanya kalau misalnya dari Kak Zaki sendiri misalnya nih kakaknya kayak terdeteksi enggak, kakaknya kayak gejala udah ada kayak gejala-gejala aduh apa namanya kayak sering letih, lesu, terus kayak teman-teman juga Zaki kok ini pucat, terus abis itu kayak nggak semangat gitu. Terus misalnya Kak Zaki pas periksa atau tes kesehatan ternyata anemia, Kak Zaki mau nggak nih minum TTD? Karena kan katanya kalau untuk orang yang awal-awal minum tuh bau besi gitu, mual gitu. Gimana nih Kak? Mau nggak Kak? Mau nggak? Mau sih. Harus ya Kak? Harus. Jadi Jangan paksa ya. wah, ya harus pokoknya nyoba dulu gitu. Kalau dan ternyata katanya kan enak gitu kalau udah terbiasa, makanya kayaknya harus dibiasain aja. Kalau emang aku ini ngerasa kena anemia gitu setelah dicek. Oh iya benar. Jadi kayak kalau misalnya dari teman-teman nih di sini yang apa namanya waktu tes kesehatan terus kayak aduh kok apa namanya ternyata anemia karena kata petugas kesehatannya. Nah teman-teman boleh nih dirutinin apa namanya, dan jangan lupa untuk konsumsi tablet tambah darah karena itu tuh penting banget bagi kita remaja putri yang nantinya akan menjadi apa ya ibu hamil, karena nanti anemia ini juga akan berpengaruh ke kondisi janin dari anak kita, kondisi janin dari kita waktu saat kita hamil gitu. Nah, aku juga mau ngasih tips buat kakak-kakak di sini yang mungkin suka kelupaan atau misalnya buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini.
tips dari aku tuh mungkin bisa kalian jadwalin atau mungkin bikin kalender gede kali ya. Terus kalian jadwalin misalnya setiap hari Jumat, terus setelah makan atau sebelum tidur kalian itu minum minum tablet tambah darah. Dan nanti nih kalau misalnya kita kayak ke jadwal kan kita lebih kayak oh ya ingat gitu ya kak, kalau misalnya ada yang kayak papan gede gitu jadi kita lebih ingat gitu kan. Terus habis itu yang kedua, kita mungkin bisa ngajak sesama kayak temen perempuan biar kayak saling reminder gitu, apa namanya udah minum tablet darah belum hari ini apa minggu ini gitu. Karena kan kalau misalnya kadang kalau misalnya apa namanya ada yang ngingetin tuh kayak lebih semangat gitu loh kayak ngerjainnya. Dan bisa juga nih kalau misalnya kakak-kakaknya atau teman-teman yang nonton podcast punya crush atau punya pacar, aduh, terus tuh kayak minta di reminder sama pacarnya, sayang tolong dong reminder aku boleh atau tambah darah gitu. Nah itu juga bisa kali ya jadi opsi. Nah habis itu apa namanya aku mau tanya juga nih, lanjut ke Kak Zaki, karena kan di sini Kak Zaki cowok satu-satunya, jadi kayak aku mau tanya ke Kak Zaki. Nah kalau misalnya dari Kak Zaki sendiri gimana nih Kak menyikapi terkait tambah darah ini? Kalau dari aku mungkin karena cowok tuh kemungkinan kecil mungkin ya minum TTD itu pun kalau kayak tadi kalau merasa mungkin kena anemia baru minum TTD mungkin ya. Nah mungkin kita sebagai cowok tuh bisa sebagai support aja buat teman ceweknya atau buat ceweknya sendiri atau saudara cewek gitu buat diingetin. Kan kayak tadi katanya tiba-tiba mual, tiba-tiba mau pingsan gitu kan. Jadi kita sebagai cowok itu support aja biar mereka ini minum TTD gitu biar nggak ketinggalan juga, diingetin gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi kakaknya bilang ada yang kayak anak cowok tapi memang terdeteksi ada anemia, ya tetap harus minum ya kak ya? Iya, tetap minum. Nah oke kak, ternyata kita udah kayak ngobrol panjang banget dan kayak banyak informasi yang aku juga apa namanya kita kan sharing di sini ya. Aku juga baru tahu pengalaman kayak yang Akara, terus kayak dari Kak Zaki gimana terkait konsumsi tablet darah. Nah teman-teman di sini kayak apa namanya aku juga mau nyampein informasi ke teman-teman yang nonton podcast ini untuk jangan lupa apa kak? Minum obat tablet tambah darah. Nah karena itu tuh penting banget ya kak ya untuk kita terutama remaja putri dan wanita usia subur. Aku sekali lagi selalu ngomong terus itu tablet darah itu penting banget untuk dikonsumsi. Nah bagi remaja putri dan Wanita usia subur dan juga ibu hamil. Nah mungkin apa namanya aku mau apa ya tanya apa namanya pesan singkat nih dari kakak-kakak di sini terkait TTD apa kak? Coba yang mungkin disampaikan ke teman-teman Dari penonton. Dari aku dulu nih. Boleh. Oh boleh. Kalau dari aku ya, buat kalian nih yang udah ngerasa diri kalian nih udah ngasih sinyal, misalkan kalian sering pusing tiba-tiba, terus capek nggak jelas, bangun tidur nggak fresh gitu badannya, susah fokus, apalagi itu kalian harus cek sih apakah kalian tuh anemia atau enggak. Terus kalau misalkan udah ada tanda-tanda kayak gitu, menurut aku ya lebih baik kalian rutin deh minum TTD karena itu bermanfaat banget, apalagi buat kita nih remaja putri dan wanita usia subur. Gimana nih kalau dari Kak Farah? Iya benar, karena kan kesehatan itu kan penting banget ya di masa depan. Jadi jangan lemes dulu baru kalian minum. Tuh. Dan guys, jangan lemes dulu baru minum tablet tambah darah. Jadi kita harus rutin 1 minggu 1 kali kalau lagi nggak haid ya kan. Betul. Kalau lagi haid 1 hari sekali. Nah dari Azaki apa kak pesan yang mau disampaikan nih? Kalau dari aku mungkin pesannya lebih mau ngingetin aja ya sebagai cowok gitu, mungkin kayak tadi ngingetin gitu kalau punya teman cewek atau yang sebagainya tuh diingetin karena mungkin mereka ya tadi sering lupa lah atau mungkin apa lagi. Jadi kita ngingetin aja gitu biar mereka tuh rutin minum TTD-nya gitu juga. Dan juga nggak cuma ngingetin aja, kita juga harus minum TTD gitu kalau memang terkena si anemia ini tadi gitu kan. Iya. Makanya pernah nggak nih ngingetin crushnya Iya. atau siapa doinya? Iya. Nggak pernah lagi. Aduh, gimana
nih Tapi nggak sayang ya. Aduh. Iya, gimana sih? Gimana sih? Buat teman-teman yang yang nonton podcast ini dan kayak mau di reminder sama Kak Zaki, nanti Aduh. kita kasih nomornya Nomornya. Kak Zaki di bawah. Mungkin cukup sekian dari kami dan informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada salah kata atau misalnya perbuatan. Kita cukupkan podcast kesehatan pada hari ini. See you on the next episode. Dadah semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.